siang saudara-saudara sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robert Sianipar dari Prodi Kehutanan Angkatan 20 dari Universitas Jambi. Izinkan saya untuk menyita waktu teman-teman sekalian untuk sosialisasi peran pemuda dalam melestarikan hutan di Indonesia. Yang pertama itu yang harus kita ketahui itu yang pertama adalah pengertian hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Di sini antara suatu kaitan yang erat antara tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya, antara faktor biotik dan abiotik yang terdapat di dalam hutan tersebut. Suatu hutan itu memiliki dua unsur utama, yaitu abiotik dan biotik. Di mana unsur abiotik ini unsur-unsur yang hidup dan abiotik yang tadi itu unsur-unsur yang tidak hidup seperti tanah, batu, air, cahaya. Sementara unsur biotik yang lainnya itu seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Berikutnya yang harus kita ketahui itu penyebab kerusakan hutan. Yang pertama itu perambahan hutan secara liar, di mana yang terjadi selama ini di Indonesia masih banyak oknum-oknum yang tidak jelas yang merambah hutan-hutan yang terdapat di Indonesia. Yang berikutnya itu alih fungsi lahan, di mana hutan-hutan yang ada di kawasan, khususnya di kawasan Jambi ini, masih banyak yang dialih fungsikan sebagai lahan pertanian atau lahan perkebunan. Seperti yang kita ketahui di Kalimantan sana, masih banyak hutan Kalimantan yang digerok secara perlahan-lahan yang dialihfungsikan sebagai lahan pertanian, yaitu sawit. Yang berikutnya kebakaran hutan. Ini hampir setiap tahun terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan ini dari tahun-tahun sebelumnya ini sampai tahun ini itu mengalami peningkatan. Nah, kita sebagai orang muda diharapkan sebagai orang muda untuk dapat membantu menangani gejala-gejala yang menyebabkan kerusakan hutan. Yang berikutnya itu pembalakan liar. Pengembalian liar ini banyak terjadi di Pulau Sulawesi dan di sekitarnya, di mana masih banyak di sana lahan-lahan kosong atau sabana-sabana yang luas di sana, di mana tingkat pertumbuhan pepohonan yang ada di sana itu masih sedikit. Jadi yang menjadi dominasi di sana itu peternakan, di mana peternakannya itu tidak dikelola dengan baik, melainkan dibiarkan secara liar di alam. Lalu yang berikutnya itu illegal logging. Illegal logging ini seperti kita ketahui itu pencurian kayu dari hutan. Sekarang kan di Indonesia ini sudah banyak yang namanya hutan tanaman industri. Nah, di samping hutan tanaman industri yang tadi, masih banyak oknum-oknum yang lain yang mencuri kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Baru yang berikutnya, kenapa hutan perlu kita lestarikan? Yang pertama itu sebagai paru-paru dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, hutan itu menyumbang sebagian besar oksigen yang akan kita hirup di dunia ini, di samping yang dihasilkan oleh tumbuhan-tumbuhan yang berada di dasar laut. Yang kedua, untuk mencegah erosi. Erosi ini pengikisan daratan akibat air laut. Yang ketiga, mencegah banjir. Yang keempat, mencegah tanah longsor. Yang kelima, tempat tinggalnya flora dan fauna. Yang berikutnya itu penyedia jasa lingkungan dan menjaga cadangan sumber daya alam yang banyak yang seperti kita lihat di Jambi ini, di beberapa daerah di pinggiran Jambi itu masih banyak yang dibuka seperti tambang batu bara. Nah, di dalam perut bumi ini masih banyak sumber daya yang perlu dikelola, yang memang diambil, tapi harus perlu dengan adanya manajemen yang baik agar dapat dikelola dengan baik supaya tidak habis di masa kita. Kan perlu kita pertimbangkan juga untuk anak cucu dan generasi berikutnya. Ini contoh perubahan dari tahun ke tahun di Pulau Kalimantan yang mengalami pergeseran pengikisan hutan atau kerusakan hutan. Dari tahun 1950, hutan di Kalimantan itu sangat luas. Masuk ke tahun 1985, dari 1950 ke 1985 ke tahun 2000, tahun 2005, 2010 sampai 2020, hutan yang berada di Kalimantan itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi dapat kita simpulkan tingkat kepedulian terhadap hutan itu masih sedikit.
Seperti yang terlihat pada layar laptop saya ini, di hutan di Kalimantan itu sekarang terjadi yang namanya perambahan liar. Seperti yang di sini banyak jadi, bukan cuma di tembok-tembok yang berada di pinggir jalan atau di gedung-gedung yang lainnya terjadi mural, tapi dapat kita lihat juga di hutan Kalimantan muralnya ini langsung mengena gitu ke masyarakat. Dan ini angka deforestasi di Indonesia pada 7 tahun, pada 7 kelompok kepulauan besar seperti di Pulau Sumatera sekitar 17,9 ribu hektar area, di Pulau Kalimantan itu 41,5 ribu hektar area, di Pulau Sulawesi 15,3 ribu hektar area, di Pulau Papua itu 8,5 ribu hektar area, dan di Pulau Jawa itu 34,3 hektar area, dan di Pulau Bali dan sekitarnya Nusa Tenggara itu terdapat 21,3 ribu hektar area deforestasinya. Oke, lanjut. Mengapa pemuda sebagai garda terdepan dalam penanggulangan kerusakan hutan? Yang pertama itu di dalam jiwa pemuda masih terdapat tingkat idealisme yang tinggi, inovatif dan kreatif. Baru yang berikutnya mobilitas dan dinamis. Yang keempat itu keberanian dan keterbukaan. Yang kelima jiwa kepedulian yang tinggi. Yang berikutnya peran generasi muda dalam menjaga melestarikan hutan Indonesia, yaitu mengontrol dan mewujudkan bagaimana menciptakan pembangunan hutan berkelanjutan. Yang berikutnya, di satu sisi perlu adanya pembangunan kawasan hutan dan di sisi lainnya memperkecil dampak kerusakan yang terjadi pada gangguan hutan. Di sini ada slogan dari saya, untuk menjaga melestarikan hutan Indonesia, eksistensi generasi milenial dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia. Dengan demikian, dengan flyer ini misalnya saya sebagai penyuluh membantu mengkampanyekan slogan ini agar teman-teman muda mau ikut serta dalam menjaga ekosistem hutan dan menjaga kelestarian hutan yang ada di Indonesia. Dengan kemajuan zaman diharapkan kita sebagai orang muda dapat ambil bagian dalam proses upaya pengendalian dan proses menjaga hutan Indonesia. Langkah kecil yang dapat menyelamatkan hutan kita, yang pertama itu hemat listrik. Dengan kita berhemat listrik, maka kemungkinan besar batu bara yang dipergunakan semakin sedikit. Bijak dalam menggunakan plastik. Seperti yang kita ketahui bersama, plastik di seluruh Indonesia dan seluruh dunia itu sangat melonjak tinggi. Maka dari situ kita perlu beralih dari produk berbahan dasar plastik ke berbahan dasar seperti tas, kain dan sebagainya. Sedotan plastik kita ganti menjadi sedotan bambu, atau sedotan plastik kita ganti menjadi sedotan yang berbahan dasar stainless steel. Ekowisata hutan atau objek wisata ke hutan. Kampanye di medsos seperti yang saya jelaskan tadi, kampanye di medsos ini perlu kita lakukan untuk menindaklanjuti atau mengkampanyekan peduli lingkungan. Jadi sampai sekarang muncul pertanyaan, jadi mau sampai kapan kita tidak peduli dengan hutan Indonesia? Kalau kita sendiri tidak peduli dengan hutan Indonesia, apalagi orang yang dari luar sana. Ngapain mereka peduli sama hutan kita sedangkan kita sendiri tidak peduli, gitu kan? Mungkin demikian pemaparan materi saya. Ada pertanyaan? Ya, izin bertanya. Nah, tadi ada saya dengar di langkah dalam menyelamatkan hutan, yaitu ekowisata hutan. Mungkin boleh diberikan apa itu contoh dari ekowisata hutan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ekowisata hutan ini seperti berwisata atau berlibur ke hutan. Dengan ini bisa diterapkan di beberapa hutan di Indonesia, seperti di Jambi ini kan masih banyak hutan-hutan yang belum dikelola, yang hanya dikelola sebagai penghasil kayu. Sementara di hutan sendiri masih banyak sumber daya perlu dikembangkan. Nanti untuk ekowisata sendiri akan dibuat seperti di hutan pinus yang di dekat Pars 10. Di situ kan ada dibuat wahana permainan dan sebagainya dengan tingkat keamanan yang sudah memadai. Demikian. Apakah masih ada lagi?
Oke baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Siap.